Hai guys, jumpa lagi sama Koko. Hari ini kita akan ngebahas mengenai mengasihi sesama. Nah, ada satu hal yang harus banget kita tahu nih, bahwa di tengah situasi yang lagi kita hadapi seperti sekarang ini, membuat banyak orang merasa takut dan cemas. Tidak sedikit dari mereka yang jadi merubah kebiasaannya, seperti mulai sering cuci tangan, sering minum vitamin, membawa hand sanitizer kemana-mana, dan memang hal ini wajib untuk dilakukan. Nah, kejadian-kejadian seperti ini itu bukan hanya sekedar berbicara mengenai pandemi virus corona. Sebenarnya kejadian-kejadian seperti ini itu udah masuk menjadi pandemi ketakutan yang dirasakan oleh setiap orang yang ada di dunia ini. Nah, jadi satu hal yang harus kita lakuin sebagai warga negara yang baik yaitu membantu pemerintah dengan stay di rumah aja. Nah, pemerintah yang udah bekerja begitu giat dan keras untuk menjaga warganya, harus banget nih kita ikutin aturan dan perintahnya. Dan bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang yang udah dipercaya Tuhan untuk memimpin negara ini. Jadi buat teman-teman semua, yuk kita stay di rumah aja dan tetap menjaga kebersihan dengan cuci tangan, dan jangan sebisa mungkin jangan sering menyentuh wajah kita. Nah, mungkin buat kita yang udah sering di rumah, kita akan ngerasa aman dan nyaman di rumah. Tapi gimana pun juga ada dari antara mereka yang harus tetap pergi keluar. Bukan karena mereka nggak takut atau karena nggak peduli soal virus corona ini, melainkan karena memang mereka harus mencari nafkah untuk hari esok. Sebut aja contohnya kayak abang ojek online, tukang sapu, atau penjaga toko. Nah, ada juga orang-orang yang harus bekerja untuk merawat pasien, seperti dokter, perawat, bahkan satpam, atau penjaga klinik, penjaga apotik, dan lain-lain. Nah, kita harus mengerti bahwa kondisi ini adalah kondisi yang dirasakan oleh setiap orang. Mereka yang bekerja seolah-olah nggak ada punya pilihan lagi. Mereka mau nggak mau, mereka harus pergi bekerja dan menjaga agar masyarakat yang lain tidak terinfeksi dan tetap terjaga kebutuhannya. Nah, kita sebagai anak Tuhan nggak boleh menutup mata terhadap mereka yang membutuhkan. Sebagai anak Tuhan, kita harus punya kasih ke sesama manusia kita. Mungkin ada di antara kita yang bingung, gimana Kak caranya untuk kita menolong atau berbagi ke sesama. Satu cara yang paling bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan yaitu berdoa. Iya, berdoa. Karena dengan berdoa kita juga bisa membantu. Doa yang tulus yang diucapkan dari hati untuk keselamatan dan kesehatan orang lain pasti akan didengar oleh Tuhan. Nah, jadi buat teman-teman semua sebagai anak remaja, mungkin emang nggak banyak yang bisa kita lakukan untuk membantu uh, orang-orang lain yang lagi membutuhkan. Koko cuma pingin ngajak kita semua untuk tidak menutup mata terhadap mereka yang sedang membutuhkan. Kita harus punya hati lebih lagi untuk mempedulikan ke orang-orang yang membutuhkan. Kita yang sekarang ini sedang di rumah aja mungkin ngerasa aman dan enak. Dengan adanya listrik, air, internet, kita ngerasa betah buat di rumah. Tapi ada dari antara mereka banyak yang harus bekerja. Dengan perjuangan yang mereka lakukan, dengan ancaman yang mereka hadapi, kita harus ngerti bahwa kita harus menolong mereka. Kita harus terus berdoa untuk keselamatan mereka, karena gimana pun juga sebenarnya perjuangan mereka adalah untuk kebutuhan kita sendiri. Nah, buat teman-teman mungkin yang udah lebih dewasa dan udah punya uang jajan, yang biasanya hari-hari biasa suka pergi ke mall beli minuman boba, mungkin bisa untuk kali ini karena kita sering di rumah, yuk kita berbagi ke sesama kita. Bisa aja dengan cara membeli makanan untuk abang ojek online, atau enggak memberikan donasi yang ditujukan untuk dokter dan perawat, karena gimana pun mereka sangat membutuhkan bantuan kita. Cuman tetap harus dalam kebijaksanaan kita juga. Kita harus mengerti dan tanya dulu. Yang pasti harus diingat, kita tanya dan konsultasi dulu ke orang tua atau ke kakak pembina kita di gereja.
dan kita harus betul-betul mencari kalau kita mau donasi aplikasi yang benar-benar terpercaya gitu. Nah, mengasihi Tuhan itu memang harus dibuktikan dengan kita mengasihi sesama, karena dua hukum terutama yang Tuhan berikan itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Dan kita juga harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan ada ya orang yang ngomong, oh gue cinta Tuhan kak, tapi dia gak mengasihi sesama, ya mungkin bisa dibilang bahwa itu cuma fantasinya dia doang kali ya. Nah, jadi gak mungkin kalau anak Tuhan itu menutup mata terhadap kebutuhan orang lain. Balik lagi, gak semua dari kita mungkin bisa terlibat banyak dalam hal membantu. Kita bisa dengan mulai berdoa untuk mereka yang sedang berjuang di luar sana. Jadi di tengah situasi seperti ini, udah saatnya kita sebagai anak Tuhan menjadi tangan dan kakinya Tuhan Yesus yang membawa berkat dan damai buat sekitar kita. Nah, dari Tuhan, karena Tuhan itu hidup, dia pasti benar-benar mendengar apa yang kita doakan. Doa yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam, apalagi kalau doa itu ditujukan untuk orang-orang, bukan untuk diri kita sendiri, pasti akan didengar oleh Tuhan. Memang dibutuhkan kebijaksanaan dan pimpinan dari Roh Kudus juga untuk kita berbuat baik. Kita juga harus nilai niat kita ini sebenarnya tulus atau enggak. Karena di balik tindakan baik kita, mungkin ada terselip keinginan buat kita dipuji. Nah, kita harus lihat nih, apakah kita berbuat baik itu untuk memuliakan Tuhan atau justru untuk memuliakan diri kita sendiri. Nah, kalau misalkan ternyata motivasinya salah, kan jadi keliru juga gitu. Nah, mungkin buat selama ini kalau misalkan ada juga teman-teman yang punya sikap kurang baik ke sesamanya, mungkin masih suka ngebully, masih suka ngomongin atau ngisengin, masih suka ngejahatin orang, suka main fisik segala macam. Yuk, sekarang saatnya untuk kita semua minta maaf kepada sesama kita, karena anak Tuhan diajar untuk betul-betul harus mengasihi sesama. Atau mungkin ada di antara kita yang justru jadi korban. Kita mungkin sering dibully, dijahatin, merasa sendiri, gak punya banyak teman, dan mengalami kepahitan-kepahitan dari lingkungan sekitar kita. Kita harus belajar untuk mengampuni mereka. Kau tahu ini berat dan susah, karena gimana pun manusia pingin keadilan. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus belajar untuk benar-benar mengampuni orang. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus disalib, dia gak membenci orang atau bahkan menaruh dendam ke orang yang mensalibkannya. Justru dia mendoakan mereka. Dia berkata dalam doanya, ampunilah mereka akan kesalahan mereka, karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi mengampuni itu adalah tingkat tertinggi dari mengasihi sesama. Nah, kalau misalkan kita mengasihi sesama yang berbuat baik ke kita, Tuhan berkata, apa upahmu? Gitu. Tuhan mengajarkan untuk kita mengasihi musuh kita dan mendoakannya. Nah, inilah kualitas anak Tuhan yang sejati. Tidak bisa disamakan dengan agama-agama lain. Jadi kita harus belajar langsung dari Tuhan kita. Tuhan juga berkata, kalau misalkan kau ditampar pipi kanan, berikanlah pipi kirimu. Maksudnya kita gak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi memang sulit untuk menjadi anak Tuhan yang baik, cuman kita pasti bisa kalau kita benar-benar mencintai Tuhan. Nah, mencintai Tuhan itu harus betul-betul dibuktikan dengan perbuatan kita. Salah satunya dengan mengasihi sesama. Jadi buat teman-teman sekarang, jangan ada lagi yang saling menjatuhkan, saling ngebully, saling main fisik, ngomongin dari belakang, main di sosmed, ngomong-ngomong yang gak bener. Jangan ada lagi di antara kita yang seperti itu. Kita harus betul-betul mengasihi sesama, karena Tuhan mengajarkan kita bahwa Bapa itu kasih, dan kita sebagai anaknya juga harus punya kasih. Nah, jadi
Kalau misalkan mungkin kakak pembina ketua remaja di tempat kalian sedang ngadain komsel online, kalian sediain waktu untuk benar-benar ikut dan partisipasi. Sebisa mungkin kalian doa dulu sebelum komsel itu mulai, dan pas di komsel beranikan diri kalian untuk sharing, bahkan untuk mendoakan teman-teman kalian. Jadi komunitas kita bukan cuma sekedar komunitas tempat ngumpul-ngumpul, tapi benar-benar bisa saling berbagi beban. Nah, kita harus benar-benar mempraktekkan ini. Sebagai anak Tuhan, kita harus menunjukkan kasih kepada sesama kita. Karena seperti Tuhan Yesus, dia pun juga adalah kasih.